Itu omsetnya berapa sih? Saya waktu COVID itu benar-benar lagi turun itu saya cuman mencapai 500 juta dalam 1 tahun. Dalam Jadi setahun? sudah bisa dibayangkan ya untuk operasional aja saya harus nutupin, makanya sampai saya jual aset itu. Oke. Setelah singkat cerita, setelah kenal dan mengamalkan rezeki, omsetnya berapa? Alhamdulillah sampai tahun kemarin saya sudah bisa mencapai di angka 6 miliar. Yang pasti alhamdulillah secara ekonomi saya juga meningkat gitu. Dan saya juga merasakan keberkahan rezeki itu luar biasa. Ke karyawan, ke saudara dan sebagainya, saya bisa berbagi gitu. Saya bisa mengumrohkan mereka satu persatu gitu karyawan. Alhamdulillah saya setiap tahun bisa mengumrohkan karyawan saya. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Sesi Pejuang Keajaiban berlanjut dengan cerita-cerita keajaiban dari para narasumber kami, termasuk hari ini kita mendatangkan seorang pengusaha. Beliau adalah Ibu Hetty Nurhayati. Ya. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Luar biasa ya. Iya. Itu saya udah hafal banget tuh dengan yel-yelnya itu yang sangat memberikan energi luar biasa. Iya, betul. Termasuk hari ini ya, udah siap menginspirasi audiens kami? Bismillah, insyaallah siap. Bunda, kesehariannya Bunda tadi saya sampaikan sebagai pengusaha atau wira betul. swasta gitu Wira ya. swasta. Di bidang apa boleh tahu? Saya supplier spare part. Spare part untuk terutama hidrolik, pneumatik ya, kalau di pabrik itu mesin-mesin pabrik lah, sama di perminyakan juga untuk spare part valve dan sebagainya begitu kalau di perminyakan gitu. Oh gitu, spare part. Seal sih sebenarnya spesialnya kita seal yang bahannya dari karet. Nah itu. Oh berarti impor dari luar ya? Ada yang impor, ada yang kita produk sendiri, ada yang lokal. Ada produksi sendiri juga? Ada. Kalau sekarang kan pemerintah malah menyarankan untuk lokal ya. Jadi kita dengan standarisasi yang dari pemerintah kita usahakan untuk menyiapkan itu. Oke, luar biasa. Harusnya kalau pengusaha nggak ada masalah ya. Istilah September nggak ada persoalan dong, baik-baik saja gitu ya. Kenapa waktu itu mencari-cari sebuah keajaiban atau ada persoalan apa Bunda? Jadi dulu itu saya mengenal MR itu sewaktu masa COVID itu. Jadi perusahaan saya namanya COVID itu kan semua di perusahaan itu kita ada pembatasan PO dari customer karena mereka rata-rata itu meng-cut untuk maintenance. Nah sementara saya kan spesifikasinya di maintenance nih. Nah saat itu benar-benar yang saya nggak order itu cuma 1-2 aja dan bahkan kebanyakan hanya saya mengandalkan PO yang dari yang lama yang mereka belum keluarkan, saya sudah kirim barangnya gitu, hanya mengandalkan itu saat itu. Oh dari invoice awal-awal yang COVID. Nunggu dibayar ya? Iya hanya nunggu dibayar aja gitu. Terus saat COVID tuh bahkan ini benar-benar saya sudah nggak bisa berpikir gimana caranya. Kemudian saya ngejual aset yang saya punya. Saat itu saya ada mobil. Qadarullah ditipu juga. Uangnya tidak sampai ke saya. Yang tadinya saya berniat untuk menjual mobil itu untuk tambahan modal, ternyata uangnya tidak sampai ke saya gitu. Nah saat itu saya juga, aduh terus gimana ya ini ya. Kita berserah tapi masih dengan ketidaktenangan hati gitu ya. Terus suatu saat saya itu sebelumnya saya pernah suka ikut iseng-iseng karena COVID itu iseng-iseng ikut training-training di online gitu kan. Terus ada salah satu teman di Facebook yang dulu kayaknya dia teman saya di sukses reseller itu. Dia posting-posting tentang magnet rezeki gitu. Terus saya penasaran apa sih itu? Saya ikutlah di grup dia gitu. Dia salah satu CTMR juga. Kemudian saya belajar, oh ini tuh magnet rezeki gitu. Qadarullah pas saat itu Pak Nas ngadain camp online. Saya langsung ikut. Karena lagi COVID ya, jadi online lagi COVID jadi saya langsung ikut. Bismillah saya ikut gitu. Saya pengen tahu dan siapa tahu mungkin ini nanti saya menemukan jalan keluar dari semua persoalan yang saya hadapi gitu. Ikutlah saya camp online. Nah, saya benar-benar saat itu merasakan saat ikut camp online tuh udah kayak offline gitu karena saya memang berada di satu ruangan terus saya mengikuti serius banget karena saat itu saya pengen dapat ilmunya gitu. Apa sih gitu. Dari situ saya mengenal MR gitu. Oke, luar biasa karena memang banyak sekali narasumber kami ya di Pejuang Keajaiban ini. Kalau itu pengusaha biasanya ujiannya itu pada saat COVID tuh. Karena itu kan perjuangan banget ya Bunda ya. Iya betul. Apalagi pembatasan budget, maintenance itu kan udah kalau bisa tadinya 3 bulan jadi 6 bulan atau setahun sekali. Iya betul. Yang agak rusak-rusak dikit udahlah tunda aja gitu ya. Toh produksi juga biasanya kan dikurangi ya karena konsumen PHK juga kan banyak. PHK juga banyak. Jadi maintenance agak dipandang sebelah mata gitu betul. ya. Bunda boleh tahu nggak waktu itu sebelum kenal magnet rezeki nih, pada saat
masuk Covid berarti 2020. Itu omsetnya berapa sih? Saya waktu Covid itu benar-benar lagi turun itu saya cuman mencapai 500 juta dalam 1 tahun. Dalam Jadi setahun? sudah bisa dibayangkan ya untuk operasional aja saya harus nutupin, makanya sampai saya jual aset itu. Oke. Setelah singkat cerita, setelah kenal dan mengamalkan rezeki, omsetnya berapa? Alhamdulillah sampai tahun kemarin saya sudah bisa mencapai di angka 6 miliar. 6 miliar Iya, setahun. 6 Wah, miliar. luar biasa ya. Iya. Itu sudah 10 kali lipat lebih ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Oke, nah tapi kemudian apa yang membuat Bunda akhirnya jadi CTMR? Kan udah pengusaha nih, Iya. udah sibuk gitu ya. Iya. Kenapa jadi CTMR, akhirnya jadi trainer? Apa sih yang memotivasi Bunda waktu itu? Oke, jadi gini, jadi ketika saya belajar ilmu MR itu memang saat itu saya udah berkali-kali hampir setiap Panas ngadain acara itu saya berusaha untuk ikut. Karena saya pengen memperdalam dan saya merasa klik banget dengan ilmu yang diajarkan Pak Anas. Menurut saya ilmu ini sistematis gitu. Jadi saya kalau ketika ada persoalan saya tinggal cari nih di bagian mana nih saya tidak tepat gitu. Jadi kalau ya mungkin sebenarnya ilmunya secara umum itu semua ustadz pasti akan mengajarkan hal yang sama ya. Ya. Tapi di Pak Anas ini kelebihannya saya melihat ini adalah kayak udah ada kurikulumnya atau kisi-kisinya gitu ya. Menurut saya gitu. Saya merasakannya seperti itu. Jadi dari situ kemudian saya setelah saya mengamalkan pun kan saya dapat keajaiban gitu ya. Saya ngerasain saya yang paling utama itu kan tenang. Jadi menghadapi semua persoalan itu jadi tenang gitu. Udah yakin aja sama Allah. Kemudian yang pasti secara alhamdulillah secara ekonomi saya juga meningkat gitu. Dan saya juga merasakan keberkahan rezeki itu luar biasa ke karyawan, ke saudara dan sebagainya. Saya bisa berbagi gitu. Saya bisa mengumrohkan mereka satu persatu gitu karyawan. Alhamdulillah saya setiap tahun bisa mengumrohkan karyawan saya. Kemudian dari situ saya berpikir ilmu ini kan bagus gitu. Kalau saya pakai sendiri kayaknya kok saya tidak ngajakin orang untuk juga sama dengan saya, kenapa tidak gitu, merasakan keajaiban, merasakan pertolongan Allah lah gitu. Kan ajaib itu artinya selalu dapat pertolongan Allah gitu ya. Nah itu kemudian saya termotivasi, kayaknya saya jadi CTMR aja, karena Pak Nas selalu menyampaikan kalau ingin menyampaikan ilmu harus menjadi CTMR karena sudah dididik langsung sama Pak Nas dengan ilmu yang beliau ajarkan dan selalu dipandu dengan beliau. Jadi tidak asal-asalan gitu ya dok. Ya. Kalau selama ini sebelum jadi CTMR kan paling saya mengajar, ayo ini yuk dengerin. Saya sudah mulai berbagi, dengerin yuk telegramnya Pak Nas, YouTube-nya gitu. Saya ke beberapa teman. Masih mengajak waktu Iya, itu masih ya. mengajak, tapi saya tidak berani menyampaikan karena Pak Nas sudah ngasih tahu seperti itu. Jadi saya juga nggak melanggar gitu, dalam artian kalau saya menyampaikan hanya inti-intinya gitu. Karena saya menghormati guru saya gitu kan. Saya harus memuliakan guru saya juga. Kalau Pak Nas bilang memang untuk penyampai yang diridhoi Pak Nas adalah seorang CTMR gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk jadi CTMR. Awalnya pun saya masih ragu. Sebelum saya ngikut CTMR itu saya masih berpikir ulang. Kalau saya jadi CTMR kemudian nanti ternyata orang yang saya ajak itu nggak mau, gimana ya? Atau mungkin yang tidak mudah biasanya dengan keluarga sendiri malah tidak mudah kan? Itu gimana ya? Akhirnya saya Garputala kan udah diajarin Garputala, saya Garputala ternyata ayatnya menyampaikan bahwasanya intinya ya kita kalau ajak orang kebaikan ya ajak aja. Hidayah itu kan milik Allah gitu. Intinya seperti itu, saya memahami ayat itu seperti itu. Dari situ saya mantap, saya langsung daftar saat itu. Seperti itu. Tahun berapa itu? Baru tahun 2002, setahun yang lalu ya, setahun yang lalu. 2024. 2023. 23. 23 apa 24? 24. Berarti betul. 2-3 tahun kemudian baru jadi CTMR. Baru jadi CTMR. Tapi selama itu saya selalu mengikuti aja. Ya, tidak hanya mengajak, kan bisa membimbing juga ya kalau CTMR ya. Betul. Karena kan intensif dibimbing oleh Pak Nas juga ya. Betul. Oke, betul. Bunda, kalau bicara mengenai tadi, wah ini kan sistematis nih gitu ya. Iya. Kalau Pak Nas bilang itu jurus-jurusnya. Kita tahu ada 101 jurus ya. Ada 10 jurus utama dan 1 kickback kalau nggak salah. Bunda biasanya menggunakan jurus mana sih yang kalau ada persoalan Bunda gunakan itu, atau pada saat ada pesertanya atau alumninya atau yang dibimbingnya itu ada persoalan nih, direkomendasikan jurus apa? Biasanya dari 10 jurus utama itu biasanya Bunda pakai jurus mana tuh? Saya yang pertama perisai rezeki. Perisai rezeki, oke. Ya, terus yang kedua saya Garputala, yang ketiga itu kickback. Oh, Garputala, kickback. Dan kickback. Iya. Saya itu yang saya selalu bercermin begini, kalau perisai rezeki itu kan seorang itu pasti punya dosa gitu, termasuk saya. Dalam satu hari pun mungkin ada kesalahan yang
sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, sadari atau tidak sadari. Jadi wajib banget dalam setiap hari itu kita melakukan sholat taubat. Begitu. Jadi untuk kan yang pertama dijelaskan pasti buka dulu perisainya gitu ya. Dari perisai pikiran, hati, kemudian ucapan dan sebagainya. Nah ini kan kita itu paling gampang nih gini, kalau saya suka berpikirnya gini, setiap hari kita bertemu banyak orang dan secara tidak sengaja kadang-kadang itu dengan mudahnya pikiran kita itu menilai orang lain. Ngebatin aja itu udah dosa gitu, itu ya. Ngebatin, nilai aja, dia kok pakainya begini gitu. Nah, itu menurut saya kan itu yang paling sering kita lakukan gitu. Jadi saya yang utama itu saya selalu menyarankan untuk buka dulu perisainya, sholat taubat. Sholat taubat. Biasanya Bunda setiap hari? Setiap hari. Sekali atau? Bisa sekali, bisa lebih sih rata-rata karena kan lebih ya. Sholat taubat kan bisa dilakukan bersamaan dengan sholat duha. Jadi ketika kita sholat duha pun niatnya didobel. Kemudian sebelum tahajud biasanya saya juga sholat taubat lagi. Kemudian saya berpikir sebelum saya minta sama Allah nih, minta ampun dulu gitu. Nah ini juga saya terinspirasi karena waktu itu pernah dari salah satu saya ikut kajian dari teman saya TMR juga, yang beliau sampaikan adalah minta ampun dulu baru minta ini itu. Di situ saya jelek banget gitu. Pas ikut TFT pun Pak Nas membaca surat Ar-Rahman tuh saya udah nangis itu karena saya ingat ya Allah itu tiba-tiba muncul aja kayak di layar gitu. Minta ampun dulu baru minta ini itu. Nah, itu makanya saya selalu menekankan untuk buka perisai dulu, perisai rezeki kepada beberapa orang yang mungkin seringnya saya kan yang konsul pribadi gitu ya, dari mungkin karyawan ataupun teman gitu, saya selalu menyarankan untuk sholat taubat dulu, meneliti dulu kesalahan kita. Karena yang paling banyak saya temui ini, mereka itu biasanya ada ganjalan sama orang lain. Ini kan nggak boleh. Kalau Panas kan selalu mengajarkan ya untuk meneliti nih siapa yang menyakiti kita, siapa yang kita sakiti dan beberapa yang harus kita catat gitu untuk dilakukan sholat taubat. Jadi saya selalu juga menyarankan hal yang sama gitu. Karena bersihnya hati itu memulainya adalah dengan buka perisai dulu gitu. Oke, karena perisai itu yang menghalangi rezeki dan keajaiban datang ya, Bunda ya. Ini sekalian bagi viewer nih yang bertanya bahwa nggak mungkin nih manusia nggak ada dosa. Justru tadi penjelasannya ya, justru karena kita tidak mungkin tidak ada dosa, ngebatin aja itu kan salah satu dosa, apalagi ucapan yang sembarangan gitu ya. Kita membersihkan dosa, minta ampun tiap hari tadi. Tiap hari. Dengan sholat taubat. Sholat taubat dan istighfar ya pasti ya, kalau di zikir pagi petang kan kita ada istighfar paling nggak 100 kali gitu ya. Itu istighfar. Tapi dan juga ini dengan mengenal ilmu magnet rezeki ini saya juga jadi paham selama ini kan kita beristighfar hanya sekedar istighfar atau bahkan mungkin beristighfar untuk orang lain ketika melihat anak yang nggak bagus, astagfirullahaladzim, tapi kita nunjuk ke orang. Seakan-akan meminta ampun buat orang tersebut sekeliling kita, bukan kita ya. Padahal kita. Intinya bukan itu ya. Iya, bukan. Jadi harusnya kan ke kita. Nah, ini kan dari perisai itu tadi saya berpikir bahwasanya sudah tercakup di situ juga garis kebenaran. Di perisai tadi kan ketika kita minta ampun kita sudah juga menurunkan garis kebenaran. Jadi sudah include di situ gitu. Jadi satu ya. Jadi saya mengajarkannya selalu perisai rezeki dulu gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau sharing gitu, saya ayo coba buka perisai gitu. Seperti itu. Jadi Bunda, kalau ada orang lain yang buat salah ke kita pun, kalau kita istighfar untuk kita sendiri. Betul. Kalau ada orang lain yang menurut secara umum nih orang normal bilang orang mereka kok yang yang zolim ke kita gitu kan, tetap kita sholat tobat. Betul. Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri gitu. Bukan sholat tobat loh, bukan gitu ya. Sebenarnya itu kan di Quran juga jelas ya, di Al-Furqan itu saya pas kapan itu juga pas buka, Masya Allah di Al-Furqan ini diingatkan kembali ketika kita bertemu dengan orang yang tidak baik istilahnya sama kita aja, kita suruh bicaranya yang baik, mendoakan kebaikan. Nah dari situ kan sebenarnya kita disuruh tadi tobat aja kamu gitu. Kalau kamu merasa gak nyaman kan sebenarnya salah kamu sendiri kan begitu. Saya melihatnya seperti itu sih. Dan energinya nyampe juga ya ke yang bersangkutan. Gitu. Yang kedua Bunda, tadi itu apa? Garputala ya. Garputala itu biasanya Bunda melakukannya kapan? Terus bagaimana tahapannya supaya bisa diikuti oleh viewer kita nih? Jadi terutama saat ada persoalan ya. Jadi saat ada persoalan kita buka Quran secara acak ya. Garputala itu kan buka Quran secara acak. Dan sebelum buka Quran tentunya kita diawali dengan beberapa ibadah dulu sebelumnya ya. Sholat sunnah atau dzikir dulu supaya hati kita tenang dulu, supaya mudah tersambung dengan Al-Quran itu. Kemudian ada self talk-nya gitu ya. Kalau yang diajarkan sama Panas kan ada self talk-nya. Kemudian self talk, kemudian buka Quran secara acak. Dari situ
saya menemukan beberapa kali ketika mendapat persoalan itu langsung tenang gitu. Dan Emang kalau tenang dulu minimal tenang ya. dulu. Memang saya yang kita kan kalau udah tenang kan insya Allah solusi datang gitu ya. Jadi saya tenang dulu. Yang saya cari memang ketenangan itu. Dari kemudian dari berbagai persoalan yang saya hadapi, kadang-kadang saya juga membuka itu dapatnya ayatnya yang tentang kedoliman. Nah dari situ yang juga ada beberapa ketentuan garpu tala ya. Salah satunya kalau itu ada kata-kata kamu, mereka, dia dan sebagainya adalah diri kita. Oh, tetap menuju ke kita. Menuju kita. Akhirnya jadi cermin. Oh, jadi berpikir, ya Allah apa yang saya lakukan ya yang nggak tepat. Kembali lagi, sholat tobat lagi gitu. Walaupun nggak tahu nih apa nih yang nggak tepat sehingga persoalan ini kok ada sama diri kita gitu. Hanya sekedar tidak nyaman dengan suami atau dengan anak, biasanya saya sholat tobat kemudian saya garpu tala. Kalau sudah apalagi mengganggu banget gitu ya dok, ini nggak nyaman banget sih, saya cepat-cepat garpu tala. Kemudian saya zikirkan, alhamdulillah biasanya langsung jelek, tenang gitu. Oke, jadi Gitu. ayatnya dizikirkan. Ayatnya saya zikirkan. Itu biasanya dizikirkan sampai kita mendapat solusi kah atau seperti apa? Biasanya banyak yang nanya nih, yang komen nih. Berapa lama dan berapa banyak setelah sholat? Misalkan harus 1000 kali kah? Berapa? Gimana sih Bunda? Kalau saya sih tidak terhitung ya. Maksudnya ini saja, kalau Pak Anas mengajarkan kan yang pertama zikirkan setelah sholat, kemudian dibaca ketika sholat gitu ya. Kemudian dibaca setiap ingat ada persoalan itu. Saya pun berusaha untuk melakukan hal yang sama. Jadi ketika setelah sholat, kalau kadang ayatnya belum hafal gitu, saya juga buka Quran di depan gitu di tempat saya dibaca pakai Quran. aja gitu ya, nggak Dibaca apa-apa. aja pas saat sholat. Saya ingat-ingat sebagian ayatnya juga kan nggak apa-apa. Pak Anas mengajarkan tidak harus keseluruhan, tapi sebagian ayat pun nggak apa-apa dibaca gitu saat sholat gitu. Sampai persoalan itu sudah lepas, biasanya sih tetap saya simpan, saya catat gitu. Nanti kalau ada persoalan pasti akan saya ingat. Kadang saya foto, jadi di mana-mana saya tinggal buka. Kemarin saya garpu tala apa ya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya sudah melewati jangka waktu yang lama, biasanya mengulang lagi saya, mengulang dengan garpu tala kembali gitu. Kalau misalnya persoalannya kok belum kelar nih, belum selesai, saya akan mengulang lagi dengan garpu tala. Garpu tala yang baru kurang lebih seperti itu ya. Biasanya ayatnya juga yang nggak jauh-jauh dari itu ya. Iya, biasanya nggak jauh-jauh dari itu sih. Dan itu luar biasa. Saya pernah mengalami sakit kepala gitu ya, kepalanya nggak nyaman, dan itu saya minumin obat, kok tetap nggak nyaman. Akhirnya saya ingat, oh ya ini kan bisa dengan garpu tala. Saya coba garpu tala, saya minta sama Allah sungguh-sungguh, saya buka, saya zikirkan, saya tiupkan ke air, saya minum, langsung hilang. Langsung hilang. Sakit kepala saya langsung hilang. Iya, Oh ya Allah, luar biasa. Kemudian saya juga kan waktu itu pernah disampaikan juga di sharing garpu tala itu, bahwasanya sebenarnya kan tubuh kita itu kan terdiri dari molekul-molekul gitu ya dok. Nah dia kan berjalan pada porosnya. Ketika ada suatu ketidaknyamanan, merasa gelisah atau apapun itu yang membuat kita nggak nyaman, atau bahkan mungkin nggak sehat, itu artinya dia molekul itu sedang bertabrakan di dalam gitu. Iya. Nggak beraturan berarti. Nah gitu bisa dikembalikan dengan cara kita menenangkan diri dengan menggetarkan hati dengan Al-Quran, bertilawah, atau mungkin yang lebih cepat lagi tadi dengan garpu tala, tiup ke air, diminumkan, dan itu kan langsung berasa gitu. Saya merasakan itu benar-benar Masya Allah gitu. Tapi memang dengan keyakinan sih dok. Dan keyakinan. Karena kalau ragu-ragu jadi perisai lagi nanti. Iya. Jadi kan tidak hanya membuka acak gitu ya, tapi dengan diniatkan mendapatkan solusi atas persoalan. Betul. Gitu ya. Tahapannya dijalankan, ya bukannya ngacak memang gitu ya, ditunjuk ya. Tapi tadi memang diniatkan untuk dapat solusi ya. Iya, betul. Lebih seperti itu. Ini seperti yang Bunda sampaikan tadi, ini mana rezeki ini kan sistematis. Iya. Juga mudah dipahami oleh siapapun ya. Makanya banyak sekali orang-orang tua malah gitu ya yang sudah tidak, mungkin kalau belajar sesuatu yang agak rumit itu tidak ngejar gitu ya. Ini kan mudah banget dan tadi tidak memberatkan. Artinya kalau nggak hafal ya nggak apa-apa gitu ya. Dan bukan baca satu surat, malah satu ayat atau potongan ayatnya dizikirkan, kalau enggak dibaca aja gitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Yang ketiga Bunda kan ada kickback tadi ya kalau nggak salah. Nah, kickback. Gimana sih Bunda melakukan kickback itu, dan pernah nggak ada kejadian yang wah ternyata dengan kickback ini kan dapat sebuah keajaiban yang mungkin ya masih diingat sampai sekarang? Pernah. Jadi gini, saya ingat banget Pak Anas menjelaskan tentang kickback itu, udah doakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak mengetahui kita doakan, kan malaikat akan mengaminkan untuk kita. Ini cara kita tidak
istilahnya mempercepat doa itu sampai ke Allah. Kalau kita berdoa sendiri kan kita punya perisai nih, nutupin, jadi mau langsung vertikal dosa kita belum habis sehingga nggak mudah Allah kabulkan gitu. Nah, mungkin kita usaha yang lain dengan apa? Kickback, mendoakan orang lain. Tanpa harus bilang. Kita doain aja gitu, doain. Kemudian malaikat akan mengaminkan untuk kita. Nah ini pernah saya alami waktu itu, ya itu setelah kejadian mobil saya terjual dan uang tidak ke saya itu, akhirnya saya kan nggak ada kendaraan nih di rumah, cuman ada satu itu pun karena dipinjemin temen tadinya, belum jadi milik saya juga gitu. Kemudian alhamdulillah ketika sudah usaha mulai membaik tadi, alhamdulillah omset tiba-tiba udah membaik gitu, ya Allah turunkan itu petunjuk bahwasanya saya tiba-tiba dapat customer lagi gitu. Nah itu terus saya bertanya ke anak saya, kamu pengen mobil apa gitu, nanti kita beli deh gitu kalau udah ada uang, tapi sekarang saya tak berdoa dulu gitu, bilang gitu. Ya ibu gitu, maunya apa? Pajero gitu. Pajeronya yang apa, yang spesifik gitu, biar ibu berdoanya juga spesifik gitu. Ya udah Pajero hitam. Pajero lama apa baru gitu? Pajero lama aja bu gitu. Ya udah. Jadi saya ingat ilmunya Pak Anas terus. Kalau pengen mobil Pajero nih, doakan nih orang setiap lewat, doakan tuh yang punya Pajero, bahagiakan, muliakan dia, mudahkan dia dalam membeli bahan bakar, apapun itu kebaikan untuk orang itu. Kemudian ya Allah, jika engkau izinkan, mudah-mudahan saya juga bisa punya Pajero seperti itu gitu. Itu benar-benar saya lakukan. Dan dapat akhirnya. Dan dapat, alhamdulillah. Pajero persis hitam juga. Hitam juga. Jadi tiba-tiba ada teman telepon ke suami saya, ini ada yang jual Pajero gitu. Dan saat itu saya nggak pegang uang sebenarnya dong. Gitu tuh. Gimana ya? Tapi bagus enggak? Bagus sih, besok aja ditengok. Nah saya itu waktu itu mau keluar kota gitu, terus suami saya langsung berhenti, dia telepon. Karena temennya sebelumnya itu tiba-tiba juga ngomong, kamu kalau mau beli mobil bilang saya aja, nanti saya bayarin. Nggak usah mikirin kamu mau bayar kapan gitu kan. Ya udah, terus akhirnya dia bilang, Bismillah deh, yaudah deh saya beli gitu. Alhamdulillah diberi kemudahan saya untuk membeli Pajero itu gitu, dan jadi milik saya itu. Bermodal luar kickback biasa, tadi kickback. gitu. Jadi sebenarnya mendoakan orang lain ya. Iya, bukan yang seperti kadang di sosial media itu ada yang memparodikan, berdoa untuk diri sendiri, ya Allah kasih saya Pajero warna hitam, bukan gitu ya. Tapi justru kickback itu mendoakan orang lain. Iya. Nanti malaikat ikut mengaminkan untuk yang doa juga gitu ya, betul, Bunda ya. Ya, oke, atau kadang-kadang kemarin kan musim umroh tuh, saya udah doain kamu ya di depan Ka'bah langsung, nggak usah bilang ya. Nggak usah bilang. Pokoknya doakan aja. Doakan aja gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada buka perisai, kemudian tadi garpu tala atau Quranic vibration, kemudian ada kickback ya, Bunda kickback. Ya. Nah, kalau Bunda ini jadi CTMR berarti secara reguler ada training ya? Atau ada. enggak? Oh, ada. Ada. Oke. Nah, komunitasnya biasanya alumni atau peserta training atau yang Bunda bimbing itu dari latar belakang apa? Pengusaha juga kah gitu, atau berbagai macam ini? Berbagai macam sih, berbagai macam profesi biasanya. Oke. Nah, biasanya mereka itu persoalannya terkait apa sih? Kebanyakan sih memang masalah ekonomi ya. Ekonomi. Memang paling laku itu ekonomi nih kalau di video kita juga. Dan memang itu relate banget ya, banyak dihadapi banyak orang, sebagian orang entah karena hutang, entah pengen sesuatu gitu yang berhubungan dengan ekonomi gitu ya. Nah, ada yang Bunda ingat nggak? Kira-kira salah satu komunitasnya atau yang dibimbing itu mengalami persoalan apa sih? Dan akhirnya seperti Bunda nggak mendapatkan keajaiban itu? Ada beberapa jadi secara nggak sengaja mereka karena suka bercerita, ngobrol sama saya gitu. Ada kemarin itu salah satu alumni SHMR itu kantinnya terbakar. Nah, di saat kantin terbakar itu dia masih gemeteran gitu. Ini ibu dan anak ini kedua-duanya ikut SHMR ceritanya. Jadi si ibu ini yang punya kantin, anaknya juga ikut SHMR. Itu ibunya ketika mendapatkan ujian seperti itu, anaknya langsung menasihati ibunya, ingat ya kemarin kan sudah diajarkan kita kalau ada ujian terima dengan lapang dada gitu. Si anak ini memotivasi ibunya, dan alhamdulillah ibunya juga kemudian juga cerita sama saya, dan saya bilang udah tenang, nggak apa-apa, garpu tala saja gitu. Dia juga selain ujian kantinnya terbakar, dia juga dapat tekanan dari si pengelolanya waktu itu. Terus saya bilang udah tenang, nggak apa-apa, garpu tala terus aja, doakan terus kebaikan untuk orang yang membuat kamu nggak nyaman gitu. Alhamdulillah ternyata saat kebakaran itu kan saat itu langsung tidak boleh masuk ya dok, semua langsung di polis lain gitu ya, nggak boleh masuk.
Kemudian ketika masuk, masya Allah ternyata kantin dia itu yang terbakar cuma sedikit tuh. Dan tidak gitu. banyak barang dia yang kena, hanya kena Oke. sedikit di ujungnya. Dan alhamdulillah malah dia, saya sering cerita ke saya, alhamdulillah Mbak, usaha saya udah baik gitu, udah cukup bagus. Dan anaknya pun dapat keajaiban. Jadi anaknya ini yang tadinya S2 nggak lulus gitu, tiba-tiba setelah ikut SHMR THMR dia ini lulus, tiba-tiba lulus gitu, udah dimudahkan aja ujiannya gitu. Tesisnya itu ujiannya gampang banget gitu, langsung udah kemarin memberitahu saya alhamdulillah udah lulus dan sudah wisuda di bulan Januari atau Februari kemarin gitu. Anaknya yang luar biasa juga, saya lihat dia motivasinya luar biasa. Kemudian anaknya ini juga ibunya tiba-tiba berkeinginan hati mengumrohkan anaknya. Anaknya juga kaget tuh. Ibu saya ternyata alhamdulillah mengumrohkan saya walaupun toh dengan ujian dia kantin terbakar dan sebagainya, ternyata ibunya pun tetap mengumrohkan anaknya ini, dan rezeki dia alhamdulillah sampai sekarang insya Allah terus mengalir. Kata dia juga uang kemarin sudah saya pakai, tiba-tiba di rekening saya masuk nih 7 juta kalau nggak salah dia cerita gitu. Masya Allah gitu. Ya, saya ingat satu jurus di Mana Rezeki itu spiritual meter ya. Iya, betul. Jadi untungnya waktu kebakaran tadi gitu ya kantinnya, ada orang yang positif sebelahnya, yaitu anaknya tadi. Anaknya ya. Untuk meminta tenang dan sebagainya. Coba kalau anaknya nggak tahu atau malah gimana nanti biaya sekolah segala macam, itu malah energinya jadi malah minus ya kalau nggak salah ya gitu. Betul. Oke, luar biasa sekali. Dan satu lagi bagi teman-teman yang mungkin katanya sudah belajar Mana Rezeki tapi kok dikasih musibah, sebetulnya setiap orang pasti ada persoalan ya, mau pengamal Mana Rezeki ataupun bukan ya gitu. Betul, tapi justru teman-teman Mana Rezeki ini memahaminya adalah ya keajaiban itu dibungkus dengan bungkus permen atau produk of candy ya gitu ya, dibungkus dengan kalau bukan Selemer bilang musibah gitu. Seperti itu ya Bunda ya memahaminya. Betul, memahaminya seperti itu. Akhirnya kita akan tenang apapun yang terjadi karena kita sudah diajarkan LOP, Law of Projection itu kan sebenarnya husnudzon billah gitu ya kalau itu. Jadi apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik kok gitu. Dan yang terpenting adalah kita tetap berbuat baik aja, apapun yang terbaik. Artinya ya sama Allah tidak usah berpikir yang gak bagus ketika dapat ujian, karena pasti nanti akan dapat. Kita tinggal tunggu aja sih permen manisnya apa nih setelah ujian itu gitu. Akan yang jelas seperti kita harus bisa bersabar dengan bungkus permennya ya gitu ya. Betul, bersabar, menerima dengan lapang dada tadi. Lapang dada dan terus mengamalkan gitu ya. Terus mengamalkan. Bunda, bagi teman-teman yang mungkin baru kenal Mana Rezeki atau baru mulai mengamalkan atau baru ikut sekali training online atau baru dengar telegramnya atau nonton YouTube ini, kadang-kadang suka ada yang bertanya gini, saya sudah dengerin terus-menerus, baca bukunya atau mengamalkan juga nih gitu, yang mengikuti sholat tobat dan lain-lain, kok keajaiban itu tidak datang. Artinya apa? Ini persoalan saya contohnya adalah hutang gitu ya. Kok saya nggak lunas-lunas nih? Katanya bisa lunas hutangnya. Ini apa yang ingin Bunda sampaikan ke teman-teman yang merasa bahwa ini nggak jalan kayaknya nih? Yang pertama itu tetap sampaikan bahwasanya yang ingin saya sampaikan adalah husnudzon billah gitu. Bahwasanya apapun yang terjadi terhadap diri kita itu adalah atas izin Allah. Jadi kalau Allah belum mengizinkan, dia tidak akan nyampe ke kita apapun itu. Tapi kalau di Pak Nas mengajarkan bahwasanya udah fokus aja memperbaiki diri, jangan fokus sama persoalan. Jadi fokus terus memperbaiki diri. Kita cari lagi nih apa yang belum tepat pada diri kita. Perisainya mungkin masih ada, buka lagi perisainya. Banyak-banyak mendoakan orang lain supaya Allah juga mengaminkan untuk kita ya. Malaikat mengaminkan untuk kita. Jadi fokus sama memperbaiki diri dan memantaskan diri, karena segala sesuatu itu tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi terhadap diri kita. Sebenarnya kalau mau berpikir, nggak mungkin seseorang itu tanpa keajaiban, pasti ada keajaiban. Karena dengan husnudzon billah tadi, kita akan melihat bahwasanya coba tengok kanan kiri, ada loh yang lebih tidak nyaman, yang lebih, maksudnya kalau bahasa umumnya itu, dia itu mungkin masih lebih sengsara dari kita gitu. Dari situ kita akan belajar bersyukur. Ketika kita bersyukur, kemudian kita husnudzon billah, Allah nanti suatu saat pasti akan memantaskan untuk kita. Insya Allah persoalan itu akan selesai. Jadi letting go aja gitu istilahnya gitu. Kalau saya diajarkan begitu, letting go aja. Kemudian perisai itu kan banyak ya. Ketika kita memenggal saja, kok ini belum ajaib, itu sebenarnya kan sudah jadi perisai lagi ini. Oh, perisai lagi. Iya kan. Pikiran kita sudah nggak positif nih. Ibaratnya kalau kita menyalakan handphone,
handphone itu kan mesti loading harus sampai selesai kan dok. Ya, ya. Nah kalau dia baru sekian persen kemudian kita udah putus asa nih nggak dilanjutin, ya nggak akan selesai. Jadi udah letting go aja, tunggu aja loadingnya ini sampai selesai. Terus aja, jangan bosan gitu. Jangan bosan dan serahkan semua sama Allah. Jaga energi bahagia kita, tetap semangat gitu. Kalau saya begitu, jadi buka lagi perisainya, saya cari lagi. Oh iya, nggak usah lah nyalahin sekitar kita. Oh ini aku belum tercapai gitu karena dia sih misalnya gitu. Enggak begitu. Jadi kembali lagi, koreksi diri kita lagi. Masih ada apa kesalahan apa yang kita lakukan. Saya fokus ke perisai diri tadi. Pasti masih ada perisai gitu. Iya. Dan yakini bahwasanya semua atas izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan pernah ada buat kita gitu. Oke, jadi intinya ada yang mendapat keajaiban cepat, ada yang lama, itu tergantung ke perisai juga, tergantung ke kita udah pantas atau belum. Iya betul, Allah Makanya yang paling tahu lah. Betul, makanya kalau fokus ke keajaibannya mungkin akan terasa lama ya. Iya, betul. Fokus saja ke prosesnya, memperbaiki Betul, diri, memperbaiki memantaskan diri tadi ya. Iya. Sehingga Allah bilang ya udah pantas mendapatkan keajaiban. Kurang lebih seperti itu Bunda ya. Betul. Dan satu lagi dok, jangan fokus sama materi. Hati kita tenang itu nggak ada angkanya loh, gitu. Oh iya. Kalau saya begitu, hati tenang itu nggak ada angkanya dan itu korelasinya kan udah nanti berbanding lurus kan kalau apa namanya, ketika hati tenang rezeki datang kan begitu. Fokus di situ, makanya fokus menenangkan diri, fokus ke Allah, insya Allah semua persoalan akan selesai nanti pada waktunya yang Allah izinkan gitu. Iya. Orang kaya, orang kelihatan kaya, itu belum tentu tenang. Betul. Makanya bisa jadi ketenangan itu melebihi harta yang dimiliki orang kaya gitu. Betul. Ya. Ya siapa tahu orang kaya itu ya memang ada tagihan tiap bulan kan nggak tahu juga ya. Makanya ketenangan itu udah satu keajaiban juga. Iya. Satu jalan keluar bagi persoalan-persoalan kita yang sedang dihadapi. Betul. Gitu Bunda ya. Iya. Oke, Bunda kan ini punya usaha ya. Saya juga punya usaha. Ini mungkin semua mewakili teman-teman nih yang punya usaha, pengusaha, baik perusahaan besar maupun UMKM gitu ya. Karena saya alami seperti yang disampaikan Bunda tadi, itu hidup tergantung dari PO atau invoice. Kadang-kadang suka ada tuh supplier gitu, customer yang gak bayar-bayar. Itu kesel loh. Kadang-kadang wah ini perusahaan gede gitu ya, gak mau bayar, itu zolim banget Anda ke saya. Mudah-mudahan Anda terkena, itu salah berarti gitu ya. Tidak tepat ya dok. Tidak tepat saya ya. Dulu mungkin dulu saya begitu ya, karena mereka nggak iya. bayar-bayar dan nggak sedikit kan tagihan mereka itu. Kalau sekarang saya udah. Tidak hanya ke kita maksudnya ya. Iya, itu ngefeknya luar biasa gitu. Kadang-kadang ini sih nggak bayar gini-gini, tapi alhamdulillah ketika saya mengenal ilmu MR, akhirnya saya bisa. Ya memang Allah belum izinkan dia bayar, tapi saya akan terus doakan mereka untuk bayar. Saya tetap nagih dengan baik-baik gitu. Saya berusaha untuk seperti itu. Tadinya juga ya ternyata Allah kasih jalan yang lain juga kan. Mungkin customer ini belum bayar, ternyata kita didatangi customer yang lain, gitu. Allah kasih kita masukan dari yang lain. Kita nggak pernah tahu itu kan Allah kasih penyelesaian dari mana gitu. Jadi saya nggak fokus lagi. Ya kita menagih, tetap menagih karena kalau saya kan supplier, otomatis mereka tidak membayar cash ya. Pasti dengan tempo. Kadang-kadang mungkin mereka juga punya persoalan. Saya memahami persoalan mereka, tapi kita tetap berusaha untuk menagih karena itu kewajiban kita mengingatkan mereka gitu kan dok. Dan kita tetap mendoakan itu. Mendoakan ya, yang positif ya. Yang positif. Bukan saya doain bangkrut, Anda enggak gitu ya. Itu kurang tepat kalau teman-teman saya bilang ya. Kalau menurut saya jangan merugikan diri sendirilah dengan mendoakan yang enggak baik ke orang gitu. Kan kembalinya nanti ke kita dengan kickback tadi. Kalau kita ketemu orang yang kayak gitu misalnya terus kita doakan dia yang enggak bagus, malaikat mengaminkan untuk kita yang rugi gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi kadang-kadang gini Bunda, kalau hutang nih ya temen atau keluarga atau orang yang kita percaya tadinya gitu minjam uang dari kita. Tadi kan Bunda sampaikan mungkin dia belum ada keluasan rezeki untuk membayar. Tapi kan dunia sosmed kadang-kadang gitu. Udah hutang sama saya, tapi dia posting lagi jalan-jalan kemana-mana. Habis beli apa, itu menyikapinya gimana nih? Kembali lagi dong, pokoknya saya husnudzon billah aja lah, udah itu urusan dia. Saya pun kalau ada yang beberapa yang konsultasi dengan persoalan yang lain nih, kemudian dia gini nggak baik sama saya gini-gini, sementara dia ke orang lain aja baik. Udah fokus aja kembali ke diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki terus, jangan bosan. Sholat tobat terus, kalau masih kita ada nggak nyaman, sholat tobat lagi dok. Kalau nggak nyaman gitu. Muncul lagi nih, waduh dia malah posting dia aja pakai perhiasan nggak bayar saya misalnya gitu ya.
ya udah sholat tobat aja. Tetap yang minta ampun Sholat, kita. minta ampun Yang kita sholat lagi. tobat kita. Kita lagi Oh, supaya kita selamat kan gitu. gitu. Supaya kita Selamat selamat. dunia akhiratnya gitu. Iya. Hati kita tenang. Kan gak ada yang kalau digambarkan surga itu ketenangan, kalau kita nggak tenang gimana kita bisa masuk surga, begitu kan yang sering Pak Nas sampaikan gitu. Sebelum merasakan surga yang sesungguhnya, kita belajar hidup di surga dulu di dunia ini dengan ketenangan tadi. Gitu. Itu balik lagi kuncinya ya, ketenangan ya. Ya Karena- itu manusiawi sih Dok, kadang-kadang Iya, muncul iya. gitu, tapi Iya. bagaimana menetralisir, kembali lagi kalau saya sholat tobat lagi deh. Sholat tobat lagi gitu gitu. Saya begitu Dok. Iya, dan persoalan itu tidak hanya terkait dengan ekonomi ya. Iya. Itu jurus-jurus itu bisa juga untuk keluarga dan Betul. sebagainya gitu ya. Iya. Nah, itu termasuk untuk keluarga kita juga, perbaiki kita sendiri. Iya. Jadi saya tidak gitu. memaksakan suami nih gitu atau istri, amalkan juga dong. Anda sholat tobat juga, anak juga kita paksain seperti itu supaya bareng-bareng mengamalkan, nggak gitu juga ya. Hanya Dari diri mengajarkan. kita sendiri ya. Saya mengajarkan sih. Kalau saya tetap memberitahu mereka, saya terus namanya kalau keluarga itu, apalagi kalau yang satu rumah ya, suami, anak gitu, otomatis ketika saya tahu mereka ada persoalan, saya akan menyampaikan, oh ya ini kan kita harus sholat tobat lagi. Kalaupun kok mereka masih, kadang-kadang gini Dok, kadang-kadang nih kita masih diomong, kamu itu loh katanya kamu sudah MR, kamu begini-begini, kok kamu sifat kamu masih nggak bagus. Kadang dikritik juga kan kita, karena tidak mudah menyampaikan itu, tapi saya tetap akan menyampaikan dan mengajak, tapi tidak memaksa. Kalau oke. mereka tidak mau ya kita doakan, berarti kitanya yang belum nyampe energinya ke mereka. Saya berpikirnya begitu. Saya tetap perbaiki diri. Tetap perbaiki diri, karena satu sama terhubung, otomatis gitu. Ketika energi kita sudah di energi yang baik, insya Allah Allah itu akan menyampaikan. Ada dua kemungkinan, mungkin Allah juga ini kamu sudah sabar apa belum menghadapi mereka yang belum mau mengikuti kamu kan begitu, di keluarga terutama ya Dok. Kalau orang lain kan sudah pasti kita tidak ada hak untuk memaksa-maksa gitu, nggak. Keluarga kan sebenarnya punya hak untuk memaksa gitu ya. Tapi saya tidak begitu juga. Jadi saya kembali lagi lah, koreksi diri kita. Oh ya memang sayanya juga mungkin energi saya belum bagus nih, masih ada yang perisai saya nih sehingga tidak sampai ke mereka. Kan pasti akan nyampe Dok. Kalau misalnya energi satu sama terhubung itu pasti akan nyampe. Menurut saya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Dan keajaiban itu tidak hanya bisa didapat CTMR yang ilmu MR-nya udah lebih banyak atau lebih sering mendapatkan bimbingan panas ya. Tapi Tidak. yang baru mengamalkan pun bisa mendapat keajaiban itu ya. Bisa, bahkan mungkin bisa lebih bagus keajaibannya daripada CTMR. Oh bisa lebih bagus juga gitu ya. Ya Bisa. soalnya gini, kadang-kadang ada yang bertanya, saya mau dapat keajaiban, bagaimana saya caranya menjadi CTMR? Enggak harus jadi CTMR gitu ya. Enggak. Siapapun bisa ya. Bisa. Yang terpenting kan kalau Panas selalu memesan pesan sama kita semua kan, ilmu ini bukan cuma dipelajari tapi dipraktekkan, Dipraktekkan. diistiqomahkan kan begitu. Nah itu oke. yang apa namanya yang nggak mudah. Sebenarnya yang nggak mudah kan di situ istiqomah itu. Istiqomah ya. Ya kan kalau disebutkan kayak yang mudah ya istirahat gitu ya. Istirahat gak harus apa-ngapain ya. Iya. Istiqomah itu yang Istiqomah perlu ya, usaha semua orang pasti konsisten ya. punya keajaiban. Insya Allah saya yakin gitu kok. Pasti mereka bisa mendapatkan keajaiban. Oke, nah Fokus. kalau gitu saya tanya kuncinya untuk istiqomah gimana, Bunda? Berkomunitas dengan yang positif ini yang saya rasakan. oke. Karena ketika kita berkomunitas dengan orang-orang yang positif dan kita sevisi nih sama-sama pengen tetap istiqomah, otomatis kan di dalamnya pasti akan ada saling mengingatkan. Nah itu kuncinya di situ, saya melihatnya seperti itu. Oke, kalau kita merasa berada di lingkungan yang tidak positif atau istilah saya bukan CTMR ya, negatif gitu ya. Kita ngapain? Meninggalkannya atau kita gimana ya? Kalau saya lihat dia dulu, kalau selagi dia saat saya posisi saya juga tidak positif, saya tidak akan mendekat. Karena oke. energi itu mudah nyambung. Tapi ketika saya di positif, mungkin saya bisa berjalan beriringan hanya sekedar muamalahnya gitu ya, hubungannya. oke. Tapi kalau bisa saya pasti akan masukin energi ilmu-ilmu yang sudah saya dapat. Saya sampaikan pelan-pelan dengan berbagai versi cara saya menyampaikan gitu ya. Karena kan yang paling sering itu biasanya mereka akan mengeluh dengan persoalan mereka kan Dok. Ya, Nah dari situ kesempatan saya untuk masuk dengan ilmu ini oke. gitu, untuk mengingatkan. Tapi selama ini alhamdulillah saya berusaha untuk masuknya ke komunitasnya yang positif lah. Kalau dia tidak positif ya sebisa mungkin dihindari. Kalau bisa diajak ke yang positif, kalau tidak ya sudah dihindari. Bisa Dan menular ya kita ke mereka gitu ya. dan kembali lagi kita ketemu orang yang tidak sama pemikiran itu kan di Panas sudah diajarkan juga itu. Istilahnya itu kita di pikiran kita langsung mempositifkan diri. Udah biarkan mereka itu dengan peta yang mereka miliki. Kita pun juga punya peta yang lain dan semoga peta kita bisa sama dan
kita bisa berjalan bersama-sama begitu, memandang suatu perbedaan gitu dok. Jadi emang semua harus dilihatnya secara positif. Pak Anas kan selalu mengajarkan begitu. Apapun itu yang di luar sana, satu, kita nggak usah merasa diri kita benar gitu kan. Kemudian ya sudah, peta saya dan peta mereka belum sama mungkin. Nggak harus gitu. dipaksain sama Nggak juga ya. dipaksakan sama juga. Tapi kalau memang Allah sudah mengizinkan untuk sama, ya mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjadi lebih baik gitu. Minimal kalaupun bedanya tuh masing-masing positif juga ya. Iya, gitu. betul. Kayak termasuk ke anak, suami gitu ya. Iya, Bisa jadi anak pemikirannya pengen jadi apa, orang tua pengen jadi apa iya, gitu betul. ya. Selama itu akhirnya positif, Iya. itu yang kita usahakan seperti Iya, itu Bunda ya. Iya betul. Oh, Iya, oke, luar betul. biasa nih, saya ikutan positif nih. Sudah setengah jam lebih bicara atau diskusi dengan Bunda Hetty ini. Ya alhamdulillah, udah puluhan CTMR di sini itu memberikan wawasan ke saya, juga mudah-mudahan ke viewer semua ya gitu. Amin. Nah, Bunda pengusaha sudah CTMR, artinya berusaha untuk tetap positif, tetap mengamalkan mandiri rezeki. Iya. Menurut saya kurang apa lagi gitu. Tapi saya ingin tanya nih, ada nggak sih yang Bunda LOP kan gitu? Siapa tahu ada gitu. Saya pengen tahu aja. Kurang apa lagi Bunda Hetty gitu ya? Gitu. Ada nggak sih? LOP pasti ada dong dok gitu. Ada. LOP-nya ya pasti ujungnya akhirnya pasti kita pengen hidupnya selama dunia akhirat yang Wah, pasti gitu itu kan. ultimate goals-nya ke sana Iya, gitu ya. iya. Oke. Kemudian kalau secara Duniawi lah ya kita duniawi bicaranya. secara biar relate duniawi dengan ya yang lain. tetap saya pengen usaha saya semakin maju gitu ya dok. Pasti ada target-target juga dari perusahaan. Kalau saya ngobrol sama anak saya ya dalam setiap tahun berharap omset meningkat 2 kali lipat ya dalam setiap 2 kali tahun lipat. gitu. Iya, dari Gitu. tahun 2020 aja tadi sudah 10 kali lipat lebih ya. Iya. Dari 500 juta aja setahun, sekarang sudah lebih dari 6 miliaran kurang begitu ya. Oke, luar biasa Dan sekali. saya bisa kalau panas itu kan kita itu berharap supaya nanti kita pun berzakatnya juga jadi semakin besar ketika kita mendapatkan penghasilan yang lebih besar gitu kan. Itu yang saya pinginkan seperti itu. Dok. Oke, dan tetap mendoakan siapapun ya Iya. di lingkungan usaha kita. Iya betul. Customer, supplier, atau siapa Iya. lagi sih yang kalau nggak salah apa istilahnya terumbu karangnya seorang pengusaha tuh siapa sih Bunda? Boleh tahu nggak sih Iya. dari sisi Bunda nih kira-kira? Iya. Kalau saya terutama karyawan. Oh, karyawan. Karyawan ya. Oke. Karena tanpa mereka itu kan kita nggak bisa apa-apa juga, nggak mungkin juga kita sendiri nih gerak sendiri. Betul. Kita ngomong, oh saya bisa kok tanpa karyawan, nggak bisa. Makin ternyata. besar pasti lebih banyak karyawan ya. Iya, Dan bukan mereka- lebih banyak karyawan juga dok, belum tentu lebih banyak karyawan, tapi Oh, ketika mereka merasa dirinya sejahtera, otomatis mereka pun akan banyak mendoakan kita kan. Nah itu ternyata itu menurut saya memang itu energinya luar biasa deh seperti itu. Saya tuh ngerasain yang tadi ya mengumrohkan karyawan itu awalnya saya juga ragu-ragu. Ini. Setiap tahun Bunda lakukan itu ya? Alhamdulillah setiap tahun oke. nih. Jadi awalnya saya ragu-ragu. Kemudian suami saya malah suami saya yang menasihati, udah Bismillah, Allah itu pasti kasih rezeki kok kita berniat baik. Nah, karena dulu memang pernah tahun 2011 itu pengen menghajikan, zaman dahulu kan masih cepet masih ya. haji cepet ya, sekarang cuman udah sekarang kan nggak masa belasan tunggunya puluhan tahun terlalu ya. lama gitu ya. Jadi udah sekarang kita Bismillah dengan kemampuan kita Bismillah mengumrohkan aja karyawan gitu. Nah itu ternyata emang itu kayak kalau mungkin secara logika kayaknya nggak mungkin deh kita begitu mudah dapat order dan sebagainya, tapi mungkin itu salah satu. Niatkan saja, Niatkan sampaikan saja supaya mereka juga spiritnya ini ya semangatnya tinggi ya semangatnya kita tinggi ya. dan oke. ke efek mereka pun untuk beribadah mereka juga berubah gitu. Ketika mereka diumrohkan yang mungkin tadinya sholatnya masih belum tertib gitu, tiba-tiba mereka juga sudah menertibkan diri sendiri gitu. Bahkan saya sekarang juga mencanangkan kalau di kantor saya alhamdulillah kan karena saya muslim semua jadi ya? setiap pagi saya minta mereka untuk membaca Al-Qur'an meskipun satu gitu. lembar. Saya kembali lagi kan Al-Qur'an itu menenangkan hati kita ya. Saya berharap mereka bekerja itu dimulai dengan ketenangan. Gitu supaya semua persoalan nanti yang timbul itu juga akan jadi mudah menyelesaikannya gitu. Saya berharapnya seperti itu. Jadi mulai sudah dari baru tahun ini sih ya, tahun-tahun ini saya mulai itu untuk pagi-pagi baca Al-Quran minimal 1 lembar. 1 lembar bersama-sama. Jadi kan setiap pagi ada briefing pagi nih. Nah, saat briefing pagi dipimpin salah satu karyawan, mereka akan membaca Al-Quran 1 lembar. Kalau misalnya saya belum hadir gitu ya, karena mungkin ada kegiatan di luar, saya tidak langsung hadir di kantor, mereka sudah berjalan sendiri setiap hari. Alhamdulillah. Gitu, luar biasa ya. Kalau di kantor saya umrohkan setiap tahun, mereka menolak, maunya makan bergizi gratis, gimana Bunda? mungkin lain orientasinya ya. Jangan Pak, sebelum siap umroh gitu. Mentahnya aja biasanya gitu tuh. Oh gitu ya. Gimana? Kasih aja mentahnya.
Enggak sih. Enggak ya? Kita tetap kalau umroh ya umroh gitu. Umroh ya, Karena umroh ya. yang lain ribet yang lain sudah diberikan Iya. juga gitu. Iya, suka minta mentahnya soalnya gitu ya. Mungkin ya anak-anak muda biasanya ngapain sih Iya. umroh gitu. Iya. Mendingan ke Korea gitu. Iya betul. Oke, itu intermezzo aja sedikit. Iya, sih. Bunda Hetty, terima kasih banyak waktunya atas sesi yang luar biasa ini. Tapi saya ingin statement terakhir dari Bunda nih. Bagi mereka yang sedang memperjuangkan keajaiban, entah karena ingin lunas hutang, ada persoalan rumah tangga, ada keinginan yang dalam waktu dekat ingin tercapai, apa yang ingin Bunda sampaikan sekali lagi ke viewer kita, silakan. Bagi teman-teman semua yang masih memperjuangkan keajaiban apapun itu, karena setiap orang pasti berharap ada keajaiban dan mungkin yang diharapkan adalah keajaiban yang terus menerus, tidak cuma sekali, tapi terus menerus. Jadi tetap istiqomah, terutama yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki, peluk erat-erat ilmu ini karena ini luar biasa dan saya sudah merasakan. Yang pasti ketenangan itu ada dan tetap semangat, yakinlah bahwasanya Allah itu tahu yang terbaik untuk kita dan suatu saat pasti akan ketika kita sudah memantaskan, Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Itu. Karena keajaiban itu ada Bagi mereka yang percaya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di segmen lainnya.